Bagaimana kita mengetahui dan merasakan urapan Roh Kudus dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena ini bertanya tentang Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang Tuhan Yesus janjikan, yang Dia katakan di dalam Injil Yohanes kepada murid-muridnya, "Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan kepadamu Roh Kudus itu." Jadi kita berbicara tentang sebuah pemberian yang sungguh luar biasa, ya, yaitu Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan manusia. Ada beberapa ayat mungkin yang bisa terangkat, tapi sepertinya tadi saya sudah sempat menyebutkan beberapa ayat. Tadi waktu ada pertanyaan tentang Kisah 2 ayat 4 tadi, kalau tidak salah pertanyaan di atas, saya ada sebutkan beberapa ayat. Sekali lagi mungkin saya boleh sebutkan. Kalau pertanyaannya bagaimana mengetahui dan merasakan urapan Roh Kudus dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Ada dua hal yang merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama disebut sebagai buah roh. Itu dicatat di dalam Galatia pasal yang kelima. Yang kedua adalah karunia roh. Ya. Kalau kita baca dulu buah roh. Kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima untuk melihat tentang buah roh. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 mulai, "Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemarahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini." Sementara kebalikannya adalah perbuatan daging yang disebutkan di dalam ayat yang ke-19, mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ayat ini sangat jelas mengatakan tanda-tandanya bahwa kita mempunyai buah roh atau tidak. Ayat ini memberikan kepada kita penjelasannya. Kemudian yang berikut adalah karunia-karunia roh. Ya. Karunia-karunia roh. Ada beberapa pasal di dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang karunia roh. Ada dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12, Efesus pasal yang ke-4, demikian juga 1 Korintus pasal yang ke-12. Karunia roh itu untuk apa? Ya, coba kita buka dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan baca, bentar ya. Oke. Sorry. Efesus dulu lah. Efesus pasal yang keempat. Saya lagi mau mencari kata, ada satu kata, yaitu kata membangun ya. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan baca ayat yang ke-11 dan 12. "Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, para pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar," ini adalah karunia-karunia rohani, "untuk memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh." Jadi tujuan dari karunia-karunia roh itu adalah untuk membangun tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus. Salah satu contohnya, tadi saya katakan 1 Korintus 12, padahal itu ada di 1 Korintus 14. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-14, yaitu karunia yang membangun, yaitu karunia yang disebutkan di sini adalah karunia, ada beberapa di sini. Kita baca ayat yang ke-26. "Jadi bagaimana sekarang saudara?" 1 Korintus 14 ayat 26, Steve and Jeff. "Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu.
Yang seorang mazmur, itu karunia untuk menyanyi. Yang seorang pengajaran untuk mengajar, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Membangun karunia roh. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui dan merasakan urapan Roh Kudus dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari? Ini pertanyaan sangat bagus. Artinya tentang kita. Kita bukan mau melihat orang lain, tapi kita. Bagaimana? Kalau kita lihat bahwa dalam kehidupan kita, kok saya ini kecenderungannya selalu aja cari-cari untuk memecah belah jemaat atau tubuh Kristus. Kok nampaknya saya ini gelagat-gelagatnya selalu aja cari salah. Apa salahnya tubuh Kristus? Apa salahnya jemaat? Dan nampaknya saya kok semakin pahit hidup saya melihat akan jemaat ini dan lain sebagainya. Kita perlu banyak berdoa. Apakah itu merupakan tanda kita dikuasai oleh Roh Kudus atau bukan? Ya, karena hanya ada dua roh di atas dunia ini, yaitu Roh Kudus atau roh setan. Ya, itu terjadi dalam diri Raja Saul. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang keempat, saya ingat ayat itu karena pernah ditanyakan, maka roh Tuhan mundur daripada Saul, maka roh jahat itu masuk. Jadi hanya ada dua. Jadi sekarang kita lihat, kalau kita punya karunia rohani, maka betul-betul itu kalau memang Roh Kudus adalah sumbernya, yang memberikan karunia itu, maka apapun yang kita lakukan, semua itu kita buat dengan hati yang tulus untuk membangun jemaat. Dan hanya Tuhan yang tahu apakah kita punya hati yang tulus untuk membangun jemaat ataukah tidak. Jadi ada buah roh, lalu kemudian ada karunia-karunia roh. Bagaimana dengan belajar Alkitab, lalu kemudian menerima kebenaran dengan senang hati? Semua ini adalah bahagian dari buah roh, di mana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kita senang firman Tuhan. Semua itu adalah bahagian-bahagian dari buah roh. Jadi marilah Roh Kudus bekerja dengan penuh di dalam diri kita. Biarlah kita menerima Roh Kudus itu dan kuasanya berlaku penuh dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengeluarkan buah roh, kasih dan sebagainya itu. Lalu karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, betul-betul kita gunakan untuk membangun jemaat. Kalau kita punya karunia mengajar, biarlah kita mengajar untuk membangun jemaat. Kalau kita mempunyai karunia kepemimpinan, biarlah kita memimpin untuk membangun jemaat. Kalau kita mempunyai karunia, ada disebutkan juga karunia memimpin, sudah disebutkan. Atau kalau kita mempunyai pengaruh yang kuat, itu termasuk dari leadership atau kepemimpinan, biarlah kita sebagai pemimpin, pengaruh kita itu digunakan untuk mempengaruhi orang untuk membangun jemaat. Itu menandakan bahwa betul-betul kita mendapatkan karunia Roh Kudus, karena tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Terima kasih.